Halo semuanya, kembali lagi bersama gua MK. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian semuanya sehat-sehat saja ya, selalu semangat dan yang pasti sukses terus. Kali ini gua mau ngobrolin tentang perselingkuhan. Ini lagi banyak ya orang itu kayaknya selingkuh mulu. Kenapa ya pemicu atau kenapa orang itu kok bisa selingkuh, mau selingkuh gitu. Dan kali ini gue ngomong mau bareng sohib gua, namanya coba dikenalin dulu. Nama gue Gita. Hai semua. Ya jadi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perselingkuhan. Jadi menurut lu gimana Git? Kenapa orang itu bisa selingkuh? Kenapa? Penyebabnya? Karena tidak puas. Nggak puas apaan Satu nih? tidak cukup. Tidak puas. Tidak puas, tidak bersyukur. Setiap manusia kan punya rasa kepenginan, kepenginan, kepenginan terus. Rumput tetangga selalu hijau. Jadi tidak pernah ada kata puas, tidak pernah ada kata syukur. Jadi gampang teralihkan ke rumput tetangga yang lebih hijau. Tapi menurut gue sih normal-normal aja sih selingkuh itu kayak lu tuh kayak butuh variasi tapi ya itu normal gitu. Kayak lu butuh sesuatu yang baru tapi ya nggak sampai yang gimana-gimana banget sih gitu. Karena ada prinsipalnya juga, maksudnya selingkuhnya itu kategorinya kayak gimana gitu. Apakah jalan termasuk selingkuh, apa chat-chat aja cuman termasuk selingkuh, atau elutan juga termasuk selingkuh, itu mah udah pasti ya, nggak tahu lah. Tergantung ya, tiap orang punya prinsip atau batas selingkuh kayak gimana gitu. Tapi biasanya ya kalau ada orang nih udah punya pasangan terus tahu-tahu dia selingkuh. Nah, pertama apa tuh? Kenapa bisa tahu-tahu dia selingkuh gitu kayak dia lebih tertarik apakah selain ini ya soal puas nggak puas tadi yang lu bilang apakah karena mungkin dia lihat orang lain yang dia pengen selingkuhin, apakah lebih cantik, lebih ganteng, apakah lebih menarik, apakah servisnya oke? Menurut lu gimana nih? Sama pasangannya itu emang bukan bukan yang dia pengenin, cuman selingan aja, yang penting gue nggak jomblo. Terus ketika ketemu orang yang lebih sreg, you never know, kita nggak pernah tahu kan, ya seperti itu. Jadi biasanya berarti menurut lu kalau orang nggak apa, kalau orang selingkuh itu karena sebenarnya dia tidak cinta sama pasangannya gitu? Nggak merasa puas, intinya tidak merasa puas, tidak merasa puas, tidak merasa bersyukur, tidak merasa bukan, pengen lebih, lebih dan lebih. Tapi sih kalau menurut gue ya, kayaknya setiap orang sih pasti itu kalau dia ada kemampuan, ada rasa keinginan itu pasti ada. Semua orang pasti kayaknya pengen selingkuh gitu. Cuman tergantung ya mungkin kemampuan dia ya. Apalagi masalah keuangan ya. Apalagi kalau keuangannya cukup kayaknya selingkuh itu nggak masalah. Hanya yang kadang-kadang nggak bisa selingkuh ya karena mungkin nggak punya uang. Emang ada ngaruhnya gitu? Kalau buat cowok ya. Kalau buat cowok gue nggak tahu. Kalau cewek gimana? Kalau cewek gimana? Hmm, kalau cewek lebih ke, ya mungkin ya, pengaruh bosenan. Bosenan udah nggak dapet perhatian kayak gimana gimana yang jadi tuh cewek kan lebih nuntut ke emosional, emosi emosi emosinya gitu. Terus ya kalau udah ada yang kurang, terus ada yang dapat perhatian lebih, mudah teralihkan. Tapi gue pengen nanya ya. Perhatian sih. Tapi gue pengen tanya ya buat cewek ya. Pernah nggak sih kayak mungkin lu atau mungkin temen lu yang cewek gitu. Dia itu sampai menduakan gitu loh.
selingkuh itu sampai mendua, mungkin mentiga atau menempat, menempat. Jadi iya, jadi satu satu waktu itu bersamaan gitu ya. Bukan mentega kan? Oh, bukan ya. Oke, pernah, pasti ada, nggak dipungkiri itu ada. Jadi sebenarnya mau cewek mau cowok sebenarnya sama aja ya. Apa yang dilakukan itu sebenarnya sama aja ya, kalau mereka juga kadang-kadang suka selingkuh, mungkin bosenan, nggak puas, atau ada perbedaan? Enggak ya, sama aja kali ya? Sama aja, cewek sama cowok mah nggak beda, sama aja kok. Terus lu sendiri pernah selingkuh gak nih? Ya pernah, pasti. Nah, apa yang membuat lu selingkuh gitu? Sebagai pribadi lu sih ya, cuman lu kan cewek nih, jadi gue pengen tahu aja. Walaupun mungkin nggak semua cewek sama kayak lu ya, tapi pribadi lu apa yang membuat lu waktu itu, ah gue mau selingkuh, itu kenapa tuh? Kalau lu pribadi sendiri? Kalau secara pengalaman sih lebih karena yang gue lagi waktu yang pertama itu ya mumpung nggak jomblo lah, tiba ada yang lebih sesuai dengan yang disekin gitu. Dari situlah muncul perhatiannya menjadi terbelah. Ya apa karena lebih romantis, terus apa mungkin lebih tajir, apa mungkin lebih keren, selain rasa nggak puas itu? Lebih serak. Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Yang penting lebih serak karena yang awal adalah yang penting gua nggak jomblo ya, yang penting ada yang nganterin, yang penting gitu. Terus tiba-tiba di perjalanan bersama kalau ketemu yang lebih serak, yang ngomongannya lebih lebih komunikatif, yang lebih nyambung, yang lebih sama, jadi teralihkan lah gitu. Nah sekarang gini kasusnya nih, lu bilang dia lebih serak nih. Seandainya lu menemukan orang yang serak sama lu, ya lebih perhatian, lebih baik, lebih pokoknya memberikan perhatian lebih lah sama lu. Nah saat lu sama dia nih, lu jadian, akankah lu juga nanti selingkuh lagi? Apa lu nggak bosen tuh setelah diperhatiin mulu? Kan lu bilang lebih serak. Nah seandainya lu jadian sama dia, akankah lu nanti nemu orang lagi yang lebih lebih cocok lagi menurut lu? Kayaknya sih kemungkinan itu bakalan tetap ada, cuman diminimalisin aja gitu cara penanggulangan kebosanan, atau misalnya ya diminimalisin aja biar enggak selingkuh dengan hal-hal yang klise banget ya, hal-hal yang kekanak-kanakan ya gitu. Emang selama ini lu kalau bokinan emang kekanak-kanakan ya? Ya bagi gue tuh kalau selingkuh itu termasuk hal yang tidak dewasa gitu, tidak bertanggung jawab, tidak tipikal yang masih pelin-pelan gitu. Jadi diminimalisin aja, walaupun kemungkinan itu bakalan ada, tapi ya cara menumbuhkan benih-benih cinta lagi, cara mengurangi kebosanan antar pasangan, cara berbulan madu lagi dan lagi, nggak cuma sekali second honeymoon, berapa kali honeymoon gitu. Oh jadi honeymoon Ya, pertama sama pasangan, honeymoon kedua sama selingkuhan, honeymoon ketiga selingkuhan yang enggak satu lagi gitu ya. Terus berlanjut ya. enggak gitu, enggak lah, Tapi menurut lu selingkuh iya, itu sebenarnya diperlukan nggak ya? enggak perlu, hanya orang-orang yang orang-orang yang pelin-pelan, yang tidak mengetahui apa yang dia inginkan dan tidak bersyukur, mempunyai celah buat selingkuh. Tapi sebenarnya banyak juga sih orang itu selingkuh ya hanya karena ya memang jenuh sih, jenuh bukannya nggak puas ya.
jenuh aja gitu, dia kayak butuh sesuatu yang baru. Tapi dia nggak mau melepaskan istilahnya pasangannya yang lama gitu loh. Mungkin eh, antara lu ngerti lah antara cinta dan nafsu gitu ya. Nafsu itu ya mungkin nafsu untuk memiliki, nafsu buat selingkuh gitu kan. Maksud gua ya sebenarnya cintanya dia itu sama pasangannya gitu. Hanya dia pengen. Iya, ada juga kasus yang seperti itu, ada juga kasus yang tidak mau melepaskannya. Balik lagi sih, beneran deh, manusia itu punya banyak sekali sifat-sifat keserakahan, diminimalisin aja sih gitu, bersyukur Nah, lu aja dengan serakah apa gak? yang dipunya. Jadi kalau untuk laki kayaknya nggak serakah deh ya. Tapi Satu is enough. tapi lu pernah nggak pas lu selingkuh terus ketahuan gitu? Selingkuh ketahuan nggak pernah. Hebat juga berarti lo ya. Tahu cara-cara trik-trik Iya licik dong, selingkuh ya. iya dong. Dong. Nggak sih, hampir nggak pernah ketahuan sih. Dicurigain pernah, tapi tidak ketahuan. Ya, tapi memang seharusnya sih Ngelesnya jago. kita memang harus belajar untuk setia ya. Emang selingkuh itu kayaknya memang indah gitu ya, memberikan apa ya rasanya gimana gitu. Tapi ya belajarlah untuk setia karena kan kalau kita selingkuh itu bisa membuat ketagihan juga ya, jadi menghancurkan gitu. Ih, my Tapi God. seandainya mau selingkuh ya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa ya. Seandainya mau selingkuh jangan sampai ketahuan gitu, biar tetap harmonis gitu, diam-diam. Jadi kalau sampai selingkuh ketahuan ya itu kan bahaya. Jadi mending selingkuh nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketahuan. Oke, mungkin sampai sini aja. Sampai jumpa lagi.